Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, Iya. ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah. Sebenarnya bukan klub malam sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel ngundang Anda. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Ya, siapa yang ngundang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya, tim kreatif khilaf. Dalam daftar sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya sudahlah, udah ada di depan mata. Jadi betul itu, Anda suka masuk ke klub-klub malam itu? Saya ke klub malam sekitar 15 tahun. Hah? Sudah 15 tahun, ke tempat prostitusi sudah 20 tahun. Hah? Saat usia saya masih 19, masuk ke 20 tahun. Sekitar tahun 2000. Oke. Saya pertama kali masuk ke sana. Ngapain Anda di sana? Survei. Oh, survei. Kalau gitu sama gitu. Serius ini pertanyaannya. Jadi waktu itu saya ada beberapa, kebetulan kampung yang saya tempati ini banyak preman di dalamnya. Oke. Preman. Dan mereka rata-rata menjadi tamu reguler dari tempat-tempat seperti itu. Karena beberapa kali mereka curhat, Ya. akhirnya jatuh rasa iba kan, rasa iba. Yang saya akhirnya penasaran dengan tempat itu, yang di Jogja namanya Pasar Kembang. Kalau Dimana bahasanya Bang Andi barangkali market flower lah. Oh iya, Nah, market flower ya. Itu tepatnya kalau market di... flower berarti itu tarifnya lebih mahal. Oh iya. Kalau pasar kembang lebih murah. murah. Iya. Nah, jadi middle low-nya di Pasar Kembang gitu. ST sama ST beda harga. Beda harga. Oke, terus ini di mana ini? Di sebelah Malioboro, tepatnya di Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Oke. Jadi stasiun Tugu selatannya itu ada itulah. Oke. Maka kemudian beberapa survei, saya akhirnya memutuskan setiap malam Jumat untuk hadir di tempat itu dengan menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah, saya masuk. Kenapa? Di dalam lokalisasi itu ada musola kecil, Mas Andi. Yang saya kemudian saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Oh, Sangat ini kecil. Sarkem ya, Pasar Ya. Kembang itu Sarkem. Pasar ya? Kembang. Oke, terus? Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud di situ. Sholat hajat, mendoakan kawan-kawan saya yang ada di situ. Yang kemudian pada malam Jumat ketiga itu memantik perhatian para preman dan penguasa di situ. Oke. Sampai akhirnya pada malam kelima, saya ketemu dengan salah satu preman terbesar di Jogja. Allahyarham, beliau sudah meninggal, tapi pada akhirnya luar biasa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang dikenal dengan nama Gunjek. Oke. Saya sempat ditodong pistol sama beliau. Karena? Karena kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Itu tempat gua, dia bilang. Terus kemudian saya sampaikan kepada beliau maksud dan tujuan saya kenapa hadir. Saya hanya ingin berdoa dengan satu alasan. Saya selalu mengatakan bahwa di makamnya Sunan Derajat di Lamongan itu beliau berpesan, weneono ageman marang wong wuto, wenono ageman marang wong wudo, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa kemudian kita harus menolong orang lain yang membutuhkan. Itu kemudian saya tafsirkan menjadi menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Saya bilang sama almarhum Gunjek, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Waktu itu dia bilang, kamu buktikan, kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak kamu saya bunuh, sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi yang dia ingin Anda buktikan itu apa? Benar nggak omongan saya? Tentang Pengen berbagi, menyapu di tempat yang kotor. Oke. Memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Dan itu menjadi tantangan bagi saya bahwa saya mampu. Santri-santri Anda ini kan selalu melihat kiai sesuatu yang besar, positif, melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Lepas dari Anda hendak berbuat baik, tapi Anda ke tempat-tempat yang dianggap tidak baik. Ya. Bagaimana menjelaskan kepada santri-santri Anda? Rata-rata santri yang datang sudah tahu profil kita. Justru karena mereka latar belakangnya banyak yang seperti itu, tertarik. Karena mereka ada yang dari, mohon maaf, mantan germo, penjual obat terlarang. Bahkan saya dulu pernah ada santri pembunuh mutilasi. Pulang ke keluarganya nggak diterima, akhirnya ke tempat kita. Pemabuk, peminum, itu biasa. Bahkan saya punya santri itu satu itu kan. Gendut, perutnya ditato beduk. Jadi perutnya sini ada beduknya itu kan.
Ya, kamu kenapa seperti itu ya? Karena saya cinta dengan NU katanya. Oh ya sudah. Terus saya punya banyak santri yang telinganya ditindik. Ya kan? Ada pakai mur, baut, pelek, mangkokan gitu kan gede-gede itu. Saya terima, semuanya saya terima. Dan rata-rata mereka yang datang ke pondok kita hari ini justru karena tahu profil kita. Oh, Gus Miftah itu punya kasih sayang dengan orang-orang seperti kita. Maka mereka tertarik. Saya sampaikan kepada mereka, bagaimana kemudian Tuhan itu hadir bagi para pendosa. Oke. Tuhan itu hadir untuk para pendosa, Mas Andi. Dan Tuhan itu paling nggak suka dengan orang yang sok suci. Maka ketika ada orang sok suci, diingatkan oleh Al-Quran, fala tuzaku anfusakum, kamu jangan merasa paling suci loh. Maka bahasa-bahasa saya hari ini, sampai saya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu dipanggil Gus Miftah presiden para pendosa. Wow, siapa yang manggil Anda begitu? Saya satu ketika pengajian di bekas lokalisasi Doli. Surabaya ini. Surabaya. Itu mantan germo, mantan preman. Begitu saya datang, mereka bikin spanduk, bikin tulisan, selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa. Ya karena mereka selama ini merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Salah satunya barangkali begini. Saya sering mengatakan, orang baik itu egois. Karena selalu memandang orang maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat itu justru memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. Suatu saat saya duduk di kafe mau pengajian sama mbak-mbak LC, ladies skirt, ya teman-teman pemandu karaoke lah itu. Yeah. Kalau di Jawa Timur namanya purel, nah, perempuan rela diusel-usel, gitulah barangkali menurut mereka itu. Lah, begitu kita duduk Bang, itu ada rombongan pengajian lewat. Yang keluar dari mulut mbak-mbak itu saya kaget. Apa itu? Saya ngiri dengan mereka loh Gus. Malam-malam gini kita mabuk pegang botol, mereka datang ke tempat pengajian. Bahkan ada yang berebes Mas Mili. Waduh. Sementara satu saat saya menemani beberapa teman yang dalam tanda kutip baik lah. Sok suci. Sok suci lah. Begitu lewat depan kafe, melihat mbak-mbak yang menggunakan pakaian seksi. Walaupun menurut saya tidak seksi sih, salah kostum saja lah. Gitu. Mereka mengatakan apa? Dasar ahli maksiat malam-malam begini malah penuh dengan kemaksiatan. Oke, ini Coba. perspektif ya, sudut pandang. Sudut pandang. Yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta. Yang dianggap baik memandang orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Jadi Anda sekarang menempatkan diri pada sudut pandang seperti ini tadi ya? Iya, Bagaimana maka saya melihat mengatakan anak-anak kepada mereka. Bekas preman, Iya. punya narkoba. Maka saya sampaikan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Oke, menarik. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. This point bagi saya. Oke, menarik. Nah, Gus, ini pertanyaan yang penting juga. Banyak orang pasti ingin tahu. Apalagi omongan-omongan Anda tadi begitu vulgar, begitu bebas. Perasaan istri. Emang Anda nggak menjaga perasaan istri? Apapun juga kita yakini semua istri tidak ingin suaminya berada di tempat-tempat yang bisa dengan mudah menjerumuskan suaminya. Ya. Mata gelap ini, Gus. Apalagi Anda pakai kacamata gelap. Bagaimana perasaan istri Anda dengan pilihan Anda berdakwah di tempat-tempat seperti itu? Saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa istri. Oke. Ya kan? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak, beda ya, beda. Salah, ya, Gus, salah, Gus. Iya, itu kebablasan, Gus. Diki Candy nggak boleh Nggak gitu, boleh gitu, ya? Gus. Iya. Ya, nggak Insya Allah- mendidik. Insya Allah gitu, juga Gus. setia, Mas. Oke. Di balik laki-laki yang kuat pasti ada istri yang hebat. Oke. Dan di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Alhamdulillah saya menjaga dirinya begini. Gimana? Semua anak klub malam dan lokalisasi tidak ada yang punya nomor HP saya. Oke. Yang boleh punya hanya penghubung. Hanya penghubung. Jadi mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan saya. Baik di klub malam maupun di lokalisasi. Itu tidak. Itu bagi saya cara menjaga diri, salah satu cara. Oh, salah satu. Satu cara. Tapi tidak merupakan jaminan. Tidak jaminan. Kemudian yang kedua, istri saya paham dari awal saya mempunyai kegiatan seperti itu. Maka saya yakin dia juga ada rasa cemburu, lumrah lah karena cinta kan. Nah, tapi bagaimana kemudian saya membuktikan kepada beliaunya bahwa saya mampu untuk dipercaya. Itu saja. Dan sampai hari ini kalau saya berangkat ngaji, Bunda pamit ya, kemana bah? Ke lokalisasi. Nggih, sudah, gak ada masalah. Jadi di situ betul-betul istri bisa memahami. Saya nggak akan berada di titik ini hari ini kalau istri saya nggak support sama saya, Mas Andi. Ada duplikatnya nggak istri ini?
Susah, Mas. Oh, susah ya. Istri saya itu one and only lah. Wow. Ini diedit aja. Iya. Ini Aduh. istri juga nggak percaya. Padahal saya dulu ketika kuliah salah satu orang yang tidak punya pacar. Karena Karena nggak ada yang mau dengan kemiskinan saya. jadi istri Anda ini Ya barangkali dulu khilaf menerima saya gitu loh. Maka tadi kalau Mas Adi bilang mertua saya sempat menolak saya, iya. coba cerita. Menolak saya baru tahu. Iya. Tapi malu saya tahu. Iya. Iya. Bagaimana nggak malu sertifikat rumah orang tua saya, mertua saya masukkan ke bank dan saya nggak bisa bayar. Tunggu. Sertifikat siapa Sertifikat yang rumah mertua. mertua? Nah, untuk bikin usaha saya masukkan ke bank dan ternyata usaha saya tidak jalan dan setiap hari datangnya sama debt collector. Orang punya utang itu takutnya nggak dengan debt collector, Mas Andi. Dengan kalender, waduh sudah tanggal 20 lagi. Dan itu Ini bertahun-tahun. sertifikat mertua. Mertua. Menantu kurang ajar sekali Anda ini. Padahal waktu itu saya naik motor saja, motor mertua. Lah modal Anda apa sebenarnya dalam hidup ini? Saya waktu nikah dengan istri saya bilang sama istri saya nikah dengan kamu, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya cuma satu. Apa itu? Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekurangan saya nggak punya kelebihan, selesai kan? Dan memang akhirnya istri Anda khilaf ini. Dan istri saya akhirnya khilaf. Iya. Lah, tapi saya nggak menyesal, saya sangat bersyukur punya istri seperti beliau. Dan saya bilang sama orang-orang dulu yang nggak mau sama saya, di balik lelaki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Ini Kok aku nggak jadi sama Mas Andi ya? kali itu benar itu. Oke, jadi istri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mertua, Nggak ada masalah. orang tua, Nggak ada masalah, sangat full. Justru yang masalah kadang-kadang para kiai atau para ustadz yang tidak sepaham dengan apa yang saya lakukan. ini yang saya mau tanya. Pasti banyak juga ulama lain yang melihat apa yang Anda lakukan ini salah di mata mereka. Tidak hanya salah, satu ketika saya diinterview oleh sebuah televisi, ada salah satu ustadz, bagaimana pandangan ustadz? Yang dilakukan miftah itu memalukan, dia bilang. Karena Menjual ayat-ayat Allah di tempat maksiat. Kalimat-kalimat thayyibah dikumandangkan di tempat-tempat maksiat. Saya dikasih waktu sama hostnya, bagaimana respon Gus Miftah? Saya mohon maaf Kiai, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Diam orangnya. Yang mendukung saya siapa? Habib Lutfi Pekalongan. Beliau mengatakan apa? Yang dilakukan Miftah itu bengkel. Namanya orang bengkel, ya kadang-kadang ada kotornya. Pak Kiai Said, alhamdulillah, Ketua Umum PBNU. Ya sudah, itu caranya Miftah. Seperti itu. Sekarang begini, saya mengambil posisi begini. Kalau Anda mau sholat di masjid, ada imam, ada tukang adzan. Dan ada pembersih WC. Silahkan kiai-kiai lain menjadi imam, menjadi tukang adzan. Biarkan saya menjadi pembersih WC. Karena kalau toh kemudian WC-nya kotor, orang sholat juga tidak akan khusyuk dengan bau kotor dari WC. Cukuplah Miftah sebagai pembersih WC. Silahkan Anda yang menjadi imam. Itu saja. Oke. Baik, sekarang cerita mengenai narapidana yang dieksekusi mati. Ya, dieksekusi ya pasti mati ya. Di Lapas Nusa Kambangan yang kemudian dimakamkan di Panti Asuhan Eklesia. Ya. Nah, boleh tahu dulu namanya siapa? Okudili Ayotanse. Dari mana ini? Dari Nigeria. Apa dosa dia sehingga masuk Nusa Kambangan? Dia kena hukuman mati karena undang-undang narkoba. Jadi dia menelan heroin, ditelan, jadi ditelan. Sebenarnya kalau menurut cerita Dili ke saya, itu dia sudah lolos dari bandara. Ketika menunggu taksi, karena mungkin sudah, kan dia penerbangan dari Pakistan ke Jakarta, mungkin karena sekian jam, jadi dia semacam, mungkin yang di perutnya itu ada yang pecah atau seperti apa, dia jadi seperti keringat dingin, dan dia kayak seperti menggigil. Nah, dia minta minum, ditolonglah sama orang. Nah, melihat hal begini mungkin petugas-petugas bandara sudah banyak juga kasus-kasus demikian. Akhirnya dibawalah dia ke pos keamanan di bandara. Sehingga tertangkap. Jadi ini urusan narkoba, menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Iya, betul. Sehingga intinya diputus hukuman mati. Iya. Nah, nanti cerita
kenapa dia kemudian minta atau kenapa akhirnya dimakamkan di Ambarawa. itu di halaman ya? Di samping. Jadi waktu pemakaman itu kan karena dia terpidana mati, Iya. jadi tidak bisa dimakamkan di taman pemakaman umum. Sehingga kita membelilah lahan makam di makam yang milik swasta. Gitu. Oh, oke. Kebetulan di samping panti kita. Pasti penonton ingin tahu cerita tentang narapidana Nigeria atau asal Nigeria tadi yang ketika meninggal kok dimakamkannya justru di samping panti asuhan eklesia, ya, walaupun itu pemakaman umum. Yang jadi pertanyaan kenapa nggak dikembalikan ke orang tuanya di Nigeria karena dia warga negara asing. Tapi sebelum sampai ke situ, ini kan tadi Anda udah cerita mendampingi begitu banyak narapidana yang dieksekusi sampai mati lah. Nah, yang saya dengar itu kan banyak sekali juga secara emosional Anda menganggap bahwa mereka itu tidak layak untuk mendapatkan hukuman mati atau tidak layak dieksekusi. Iya. Tentu banyak cerita, tapi rata-rata kenapa Anda mengatakan mereka tidak layak untuk dieksekusi? Begini, Bang Andi, saya secara pribadi menolak hukuman mati. Karena bagi saya hidup mati itu hak veto Tuhan. Tetapi kenapa saya mengatakan prihatin dengan eksekusi mati di Indonesia? Karena kita nggak ngerti kriteria dari ini yang dieksekusi, ini yang tidak itu apa. Kalau dilihat dari hukumnya, misalnya, oh ini sudah ingkrah, katakanlah seperti itu. Bahkan yang dieksekusi itu ada yang masih belum mengajukan gerasi. Bahkan seperti Dili itu ketika dia dieksekusi. Dili ini siapa? Okudili. Oh, oke. Okudili itu ketika dia sudah dieksekusi baru sidang PTUN-nya disidangkan. Walaupun Padahal akhirnya orangnya ditolak, orangnya sudah dieksekusi. Sek Oksman itu juga dieksekusi sementara dia sudah sedang mengajukan gerasi. Tapi ya kita sempat melakukan protes bersama kawan-kawan aktivis anti hukuman mati. Itu dikatakan memang ada kesalahan administrasi, terutama yang eksekusi terakhir tahun 2016. Nah, tapi kan mereka juga sudah mati gitu dan tidak memberi pengaruh juga seperti itu. Jadi itu yang mengganggu Iya, pikiran. karena begini Bang, karena kan mereka bilang, loh kita ini masih ngajuin gerasi, sementara ada kan di Nusa Kambangan bukan hanya 1-2, ada banyak terpidana mati di sana yang sudah petunnya ditolak berkali-kali, bahkan sudah gerasinya ditolak 2 kali. Tapi Karena kan belum juga dieksekusi. Tapi belum juga dieksekusi. Sementara yang masih gerasi proses, ya itu yang membuat mereka mengatakan kenapa kita gitu. Nah, saya juga sempat merasakan waktu itu agak loh, kok yang dibunuh yang hitam-hitam semua gitu ya, sebagian besar gitu. Tapi saya sempat bilang ke Pak Menteri waktu saya bilang, Pak, udahlah biar aja lah mereka mau jualan kayak mau apa gitu. Toh mereka juga mau ditembak kok, untuk apa juga bertobat atau apalah istilahnya itu gitu. Karena yang memprihatinkan mereka itu seperti mengalami 2 kali hukuman. Karena eksekusi itu kan dilakukan bahkan ada yang setelah 17 tahun, ada 14 tahun dia sudah terpenjara. Nah, sementara seperti yang mereka sampaikan ke saya, kenapa saya begitu menyayangi mereka ini? Karena mereka katakan begini ke saya, tidak ada di dunia ini ketakutan dan kesedihan melebihi apa yang kami miliki. Kenapa sampai harus bicara seperti itu? Karena dia bilang gini, dari kami sebagai terpidana mati kami sudah berbeda, karena kan mereka di penjara itu titipan kejaksaan. Iya. Bukan napi yang dibina oleh lapas, tapi titipan. Nah, baju tahanan mereka ada stiker putih merahnya. Terus di kamar mereka juga ada stiker merahnya. Itu sudah membedakan, bagi mereka pun itu sudah hukuman. Dan hari-hari kami itu yang sangat berat adalah ketika bangun pagi. Mereka katakan begitu. Saya bilang kenapa? Karena kami seharian itu akan gelisah menanti apakah hari ini jaksa akan datang mengatakan kepada kami untuk kami akan dieksekusi. Jadi dari hari ke hari, dari hari hidup ke hari, mereka tahun dan ke tahun seperti itu yang mereka rasakan. Dan mereka berharap seperti Dili, dia selalu bilang, dia selalu katakan kepada saya, Mam, aku mau hidup, aku ingin hidup, karena aku merasa tidak adil gitu. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kan dia
Dili ini yang kenapa yang saya makamkan di Ambarawa itu memang agak istimewa, dalam arti dia menjadi teladan bagi narapidana lain di dalam. Karena Dia tamping, dia yang menggerakkan teman-temannya baik di bidang rohani, olahraga maupun kesenian. Bahkan dia menciptakan ratusan lagu dan sudah ada albumnya juga gitu. Dan dia mengajak kawan-kawannya untuk membuat keterampilan, ada cermin dan banyak lagi. Bahkan dialah yang meminta saya awalnya untuk membangun perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan.